Makasih. Siap, Kak. Good luck. Siap. Kita bisa invite yang lain ya, Kak? Oke, Kakak. Siap. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Ada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis Santai deh, selamat sore. itulah janji Semangat sore. Kakak. Kakak Ki, selamat sore, semangat. Semangat, Kakak Paet. Kakak Pet menyesuaikan ya, ada di atas motor. Siap, Kak Paet. Selamat sore untuk kakak-kakak semua. Selamat malam. mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan Halo kakak-kakak semua. Selamat datang, selamat malam.
Selamat malam waktu Indonesia Timur ya Kak Ke ya. Iya, Kalau Kak Elisa. Indonesia Timur selamat malam ya. Iya, selamat malam, Kak. Kami di Indonesia Barat masih selamat sore. Sore. Iya. Oke. Sudah 28 peserta, Kak. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku. Oke, kakak-kakak semua, selamat sore. Mungkin mengingatkan kembali untuk kakak-kakak guru sekolah minggu boleh tulis namanya, kemudian ditambahkan juga jemaat asalnya, agar lebih mempermudah untuk saling mengenal dan juga mempermudah dalam sesi sharing session nanti sebentar. Boleh mungkin bagi kakak-kakak yang belum mengganti nama, ditambahkan juga nama jemaat asalnya. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Oke, baik kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Sekali lagi selamat sore, juga selamat malam. Shalom untuk kita semua. Oke, Shalom. ya. Shalom. Oke, baik kakak guru sekolah minggu semuanya. Sebelum kita mulai dalam webinar untuk guru sekolah minggu dalam mempersiapkan Prapaskah dan juga Paskah, dan kita akan memulainya dengan doa. Begitu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami selaku kakak-kakak guru sekolah minggu, baik yang ada di Maluku, yang ada di Papua, bahkan juga ada di Pulau Jawa, dan di mana saja kami berada Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah ini. Kami mau diisi, kami mau dibekali Tuhan untuk menjadi pengasuh-pengasuh yang juga kreatif dalam mempersiapkan Prapaskah dan juga Paskah bagi anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau rahmati kami semua dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang boleh kami dapatkan di dalam webinar sore hari ini, bahkan malam hari ini, Tuhan, menjadi pembelajaran dan bekal yang berguna bagi anak-anak asuhan kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi Kakak Elisa selaku narasumber yang akan memberikan pembelajaran, bahkan pelatihan untuk kami. Kiranya Tuhan Engkau siapkan Kakak Elisa, Tuhan berikan hikmat, sehingga apa yang akan dikatakan, apa yang akan dibagikan bagi kami semua di sore dan malam hari ini, Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan, dan ambil kendali dalam room Zoom ini, bahkan juga signal Tuhan, dan juga HP atau laptop yang kami gunakan Tuhan untuk ada dalam webinar ini, kiranya semua diberkati dan semua akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya, selamat datang sekali lagi dalam webinar guru sekolah minggu dalam mempersiapkan Prapaskah dan juga Paskah yang kreatif. Untuk itu, izin untuk share screen supaya kita bisa lebih saling mengenal, dan juga pemaparan sedikit terkait dengan tujuan dari webinar ini. Ya, kakak-kakak semua boleh kelihatan untuk slide-nya, kakak-kakak? Kelihatan kakek. Oke, ya kakak-kakak semua, tujuan dan harapan untuk adakan webinar ini yang mana diselenggarakan oleh Yayasan Elpidos Maluku, kemudian bekerja sama juga dengan GIF di Jakarta, yang mana tujuannya untuk bisa berbagi dan belajar bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di pulau-pulau. Kita bisa saling mengisi, juga saling belajar pengalaman ataupun juga tantangan terkait dengan pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Dan juga yang kedua, meningkatkan kapasitas pengasuh di era modern. Bagaimana juga bisa membuat prapaskah ataupun pasca yang energik, yang kreatif bagi anak-anak asuhan, dan kita bisa sajikan itu dengan baik sehingga pemaknaannya juga bisa baik bagi anak-anak asuhan. Ya, kakak-kakak semua mungkin sedikit memberikan rundown untuk webinar guru sekolah minggu, di mana akan ada pembukaan, kemudian juga perkenalan terkait dengan narasumber, paparan materi, dan selanjutnya kita akan ada dalam sharing session. Untuk jalannya webinar lebih nyaman dan baik ke depan, ada pun juga aturan webinar yang sudah di-share di dalam grup, tapi kembali diingatkan untuk
Yang pertama dapat mematikan mikrofon selama pembelajaran online, kemudian jika ingin bertanya dapat gunakan fitur angkat tangan yang terletak di panel peserta. Yang ketiga, kita bisa saling menghormati ketika ada dalam berbicara, kemudian kakak-kakak guru sekolah minggu bisa berpakaian yang rapi dan nyaman, dan kemudian diingatkan lagi mungkin bagi kakak-kakak yang belum memakai nama dan juga tambahan jemaat asal dapat disesuaikan. Ya, mungkin itu beberapa aturan yang bisa diingatkan kembali agar webinar ini dapat berjalan dengan nyaman. Oke, baik kakak-kakak semua. Di sini sudah ada narasumber kita, ada Kakak Elisa. Halo Kak. Halo Kak Ke, terima kasih. Halo semua, kakak-kakak semua. Salam Ya. kenal, saya Elisa. Iya, kakak semua, Kakak Elisa ini adalah narasumber kita di sore dan malam hari ini, di mana Kakak Elisa juga adalah seorang pegiat anak yang sangat aktif dalam dunia anak dan juga bagaimana memperkuat kapasitas kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kakak-kakak semua boleh lihat di layar Zoom ini, di mana Kakak Elisa dalam pekerjaan dan pelayanannya sebagai seorang penulis renungan harian, kemudian juga penerjemah buku, penulis naskah, dan penyiar program radio rohani dalam bahasa Jawa dan Indonesia. Kakak Elisa juga membekali kakak-kakak guru sekolah minggu dengan materi-materi yang luar biasa, ringan, dan juga mudah dipahami dan dipraktekkan. Ya, Kakak Elisa juga pembawa firman dalam persekutuan doa online, kemudian pembawa firman juga dalam ibadah anak online Bina Warga. Nah, selain itu Kakak Elisa juga adalah penulis naskah dan narator di kanal YouTube Anak Sekolah Minggu Gift. Jadi mungkin kakak guru sekolah minggu bisa subscribe YouTube Kakak Elisa untuk juga bisa mendapat banyak hal yang bermanfaat di kanal YouTube Kak Elisa. Mungkin kakak-kakak semua bisa baca selanjutnya terkait dengan pekerjaan dan pelayanan Kakak Elisa yang sangat piawai di bidang anak dan juga peningkatan kreativitas kakak-kakak guru sekolah minggu. Juga ada banyak materi yang telah Kakak Elisa sampaikan, juga bekali bagi kakak guru sekolah minggu tentang bagaimana menjadi MC yang baik, kemudian dalam seni teater, selanjutnya juga bagaimana belajar editing audio, kemudian bagaimana pemaparan materi dalam Bible Camp, kemudian Christian Parenting. Jadi selain terkait dengan dunia pelayanan sekolah minggu, tetapi juga bagaimana memperkuat orang tua terkait dengan parenting. Jadi kakak guru sekolah minggu sangat luar biasa, Kakak Elisa. Dan untuk itu, supaya tidak buang-buang waktu lagi, Kakak Elisa sudah siap, Kakak Elisa? Ya, Kak Ke sudah siap. Oke, Kak Elisa, siap. Oke, kakak-kakak semua mungkin bisa cari tempat yang nyaman, sudah siap buku, pena, supaya dapat mencermati apa yang nanti Kakak Elisa sampaikan. Oke, ya untuk itu Kakak Elisa, persilahkan untuk ada dalam pemaparan materinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Kesia. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat malam waktu Indonesia Timur, selamat petang waktu Indonesia Tengah, selamat sore menjelang malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ini sudah pada masuk kakak-kakak ya. Tadi ada yang kesulitan masuk. Ini nampaknya sudah join gitu ya. Nampaknya sih sudah banyak yang masuk gitu. Jadi harapannya ini kakak-kakak sudah ada semua. Nah, hari ini
tema kita itu adalah persiapan untuk Prapaskah dan Paskah secara kreatif. Karena waktunya tidak terlalu banyak, jadi saya mau berbagi dengan teman-teman semua, rekan-rekan semua, berbaginya secara global gitu ya, secara umum. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan asupan ide gitu ya, untuk dipakai pada Prapaskah dan Paskah nanti. Tapi sebelumnya boleh ya, saya mau sharing satu video. Sebentar, ini teman-teman sudah bisa masuk semua kan ya? Sudah join gitu? Oke ya. Saya mau sharing satu video. Video ini bukan cukup ya. Sangat malah ya. Sangat menginspirasi. Saya berharap ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Sebuah perjalanan iman kalau saya menyebutnya. Dari Ambon menuju ke base camp-nya GIF gitu ya. Sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Kenapa mau saya putarkan untuk teman-teman semua? Kami berharap ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bahwa bekerja di ladang Tuhan, melayani, itu selalu berjalan di dalam iman. Gitu ya. Mari kita simak yang satu ini. Oke. Bentar. Oke. Saya putar ya. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying like the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been keeping me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, and tie me down, and tie me down, and tie me down. 9 lives until you fall at my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so Bola balik. Sedangkan kalau ini balik. Tapi mesti pakai gata-gata. Ya, silakan mari Kak Tommy dan Kalisa. Lama kemudian angin bertiup semakin kencang sekali. Murid-murid terhempas ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan mereka berteriak, "Minta tolong, Tuhan, tolong!" Tapi angin bertiup semakin kencang ke kiri, ke kanan, dan mereka teriak ketakutan.
Teman-teman, video ini buat saya, buat kami, buat GIF, itu video yang nano-nano, seneng tapi sedih gitu. Tapi satu pelajaran buat kita semua, semangat. Berangkat naik pesawat, pulang naik kapal laut 7 hari gitu ya. Teman-teman semua, saya berharap video singkat ini menginspirasi kita untuk tak lelah ketika kita rindu untuk membekali diri. Hari ini yuk kita bekali diri kita sama-sama belajar. Saya mau gantian share screen. Secara materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang persiapan Paskah yang kreatif. Tentunya Paskah untuk anak-anak. Baik itu anak-anak sekolah minggu yang kita layani di gereja, ataupun anak-anak yang mewek ya. Iya. Ada yang mewek, oke, silahkan termewek-mewek, tapi mari sekarang kita belajar, nanti kita lanjut lagi. Saya sudah lap air mata dari tadi, gitu. Jadi yuk kita lanjut dulu yang ini, nanti meweknya kita sambung lagi di akhir ya. Ada cerita panjang nanti ya, oke. Yuk, supaya meweknya berubah jadi mewek yang gimana gitu, yuk kita belajar sama-sama persiapan Paskah kita. Paskah itu merupakan bagian penting ya dalam mewariskan iman Kristiani. Buat kita mewariskan itu enggak hanya mewariskan harta benda ya, tetapi juga iman. Gitu. Siapa lagi yang mau mewariskan iman kalau bukan kita? Pengasuh sekolah minggu, kakak-kakak guru yang ada di PAUD, SD, untuk remaja, untuk pemuda, dan sebagainya. Paskah merupakan bagian penting dalam mewariskan iman Kristiani. Karena itu, untuk anak-anak, dalam mewariskan iman Kristiani untuk anak-anak, ada cara tersendiri. Dan tentu caranya berbeda ketika kita berbicara atau menyampaikan hal-hal itu kepada orang dewasa. Kepada anak-anak ada cara tersendiri. Dan tentu saja harus jelas dalam pengertian yang mereka pahami. Bukan yang kita pahami saja, tetapi yang mereka. Mereka ini adalah anak-anak. Kemudian apalagi nih? Harus menggunakan istilah-istilah yang spesifik. Spesifik ini spesifik yang mudah dipahami anak-anak, bukan spesifik yang kita saja yang ngerti, tetapi yang dipahami anak-anak. Definisinya juga harus jelas, mudah diingat dan sederhana. Jadi kalau kita menjelaskan misalnya, Yesus itu sebelum disalibkan, Yesus berdoa di sebuah taman. Tamannya itu indah sekali, terus sampai yang berbunga-bunga. Yang berbunga-bunganya kita, karena kita sudah membayangkan seperti itu. Tapi bayangannya anak-anak dengan bayangan kita itu berbeda. Apa yang diimajinasikan oleh anak-anak sangat sederhana. Dan tentu berbeda dengan apa yang diimajinasikan oleh kita. Gitu. Kemudian, sebelum menjelaskan kematian, kebangkitan, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Paskah, kita harus memastikan dulu agar anak-anak itu memahami kata-kata dasar atau istilah-istilah dasar. Kan kalau Paskah, kita berapa kali nih bisa dihitung, berapa kali kita menyebutkan malaikat, gitu. Berapa kali kita menyebutkan salib, berapa kali kita menyebutkan kubur kosong, berapa kali kita menyebutkan darah, berapa kali kita menyebutkan luka, berapa kali kita menyebutkan gitu ya. Setidaknya istilah-istilah dasar ini anak-anak paham. Tentunya sebagai pengasuh, sebagai guru, kita harus menyampaikan pengertian dasar dari istilah kata-kata ini gitu ya. Misalnya malaikat.
Oh, adik-adik, malaikat itu adalah sosok yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Anak-anak langsung mengimajinasi sendiri. Di dalam otak anak-anak tuh cepat sekali gitu. Mungkin seperti kalau saya gitu, saya bukan anak-anak lagi ya. Saya gitu. Malaikat, oh iya, malaikat. Saya udah tahu malaikat gitu. Tapi anak-anak malaikat gitu ya. Mereka langsung gitu membayangkan, oh malaikat itu kalau kita menceritakannya sosok yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan gitu. Anak-anak langsung, oh iya ya. Nah, terus dilalahnya apa ya dilalahnya tuh? Terus pas ya eh, kebetulan sebetulnya bukan kebetulan. Pas saja di rumah itu orang tuanya juga memberitahu anaknya, malaikat itu adalah sosok yang begini-begini. Oh, berarti sama dengan guru sekolah mingguku, dengan pengasuhku gitu. Jadi kita memberitahu anak-anak terlebih dahulu kata-kata dasar, istilah-istilah dasar ini sehingga mereka paham ketika kita menyampaikan cerita atau firman Tuhan dengan menyebut kata-kata ini. Kadang-kadang ada anak yang sangat aktif. Jadi ketika kita sedang menjelaskan firman Tuhan, ada yang interrupt, ya, ada yang nyeletuk, gitu ya, ada yang nyeletuk. Salib itu apa, Kak? Nah, terus pengajarnya buyar nih, tadinya sudah membuat skema cerita mau begini, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk karena belum paham dengan istilah dasar, istilah salib gitu. Dan anaknya aktif lalu nyeletuk, "Tingkah, salib itu apa?" gitu ya. Terus pengajarnya buyar kan, apa yang sudah ada di dalam skenario itu sudah buyar karena ada yang interrupt. Jadi, mengapa kita perlu menyampaikan istilah-istilah dasar ini kepada anak-anak? Salah satunya tadi, supaya kita sendiri juga tertolong. Sehingga ketika menyampaikan cerita, anak-anak itu sudah punya bayangan terlebih dahulu. Ketika kita menyebutkan istilah itu, anak-anak sudah punya bayangan. Jadi kita juga fokus menyampaikan firman, anak-anak juga fokus menyimak. Itu ya salah satu alasannya. Nah, yang berikutnya, istilah-istilah lain itu ada murid, juru selamat, ada makam. Ada loh anak-anak yang nggak ngerti makam, mereka tahu itu di situ tuh ada makam gitu, tapi makam itu apa gitu. Ada yang belum tahu gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi ini istilah-istilah dasar sebagai contoh gitu. Masih ada istilah-istilah lain lagi yang kita bisa kita bisa pelajari lagi. Nah, yang berikutnya, karena judulnya Paskah yang kreatif, namanya Paskah, namanya Natal, pasti di setiap gereja punya kegiatan-kegiatan, rangkaian Paskah, kegiatan-kegiatan rangkaian Jumat Agung, rangkaian Natal, rangkaian banyak lagi macamnya, ya, rangkaian bulan keluarga. Nah, masing-masing gereja punya rangkaian kegiatan. Ini saya ambilkan contoh secara umum. Kegiatan-kegiatan apa saja yang kita bisa ambil dalam rangkaian kegiatan Paskah. Kalau saya sendiri merangkumnya menjadi 4 kegiatan besar. 4 kegiatan besar. Tapi yang satu ini sebetulnya bisa dibilang kegiatan, bisa dibilang enggak. Yang satu itu mengingatkan anak-anak untuk hadir dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Baik itu masa Prapaskah sampai dengan Paskah. Kadang-kadang ada yang lupa. Dalam satu gereja itu ada yang lupa untuk mengingatkan anak-anak hadir dalam kebaktian di gereja. Karena sudah membiasa. Besok Prapaskah, besok Paskah, ya udahlah, kan pasti ke gereja, kan pasti sekolah minggu, gitu ya. Kan pasti kebaktian, kan pasti ibadah anak, gitu. Ya pasti ke gereja lah, kalau enggak bisa ya enggak ke gereja. Gitu ya.
Tetapi satu hal, kegiatan apa? Mengingatkan anak-anak untuk hadir dalam kebaktian di gereja, baik itu masa Prapaskah maupun Paskah. Yang kedua kegiatannya adalah kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Ini di gereja, ya, ataupun di tempat lain yang disiapkan atau yang ditentukan. Lalu dalam ibadah atau kebaktian di gereja, baik itu kebaktian Jumat Agung, Paskah, Rabu Abu, Sabtu Sunyi, dan sebagainya, itu kita perlu memberitahu kepada anak-anak mengapa Yesus mati untuk kita. Apa yang Yesus lakukan kepada para murid di perjamuan terakhir. Ini contoh ya, tidak harus seperti ini, tapi ini adalah contoh. Pertanyaan-pertanyaan yang ada baiknya kita sampaikan kepada anak-anak. Ngapain ditanyakan kepada anak-anak, Kak? Inilah yang mengajak anak-anak untuk memahami mulai dari sekarang. Supaya pemahaman mereka utuh. Mengapa Yesus mati untuk kita? Kadang-kadang gini, anak-anak itu kalau Paskah apa? Paskah itu kan Yesus mati, gitu kan? Paskah itu kan Yesus disalib, gitu. Tetapi makna yang sesungguhnya kadang-kadang anak-anak melihat sebagai kulitnya. Boleh dong sekali-sekali guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, pengajar, ya, kita memberitahu anak-anak tentang makna yang sesungguhnya. Anak-anak itu mungkin sekarang belum nyantol, gitu ya, belum nyangkut, belum nempel, gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan memahami, oh, waktu itu Kak Kesia pernah cerita mengapa Yesus mati untuk kita, gitu ya. Oh iya, Kak Lis pernah cerita apa yang terjadi di Minggu Palma, gitu. Itu menjadi bekal anak-anak saat mereka sudah bertumbuh, mulai dari kelas kecil, kelas balita, kelas tanggung, kelas indria, dan sebagainya, gitu ya. Itu akan menjadi bekal pemahaman mereka tentang Paskah secara utuh. Nah, yang berikutnya kegiatan yang ketiga, ibadah dan perayaan. Ini bukan sebuah kegiatan yang baru, tapi ini sudah umum, lazim, ada di setiap gereja menyelenggarakan ini. Kemudian berbagi kisah Paskah dalam suatu kegiatan. Ini belum tentu semua ada, ya. Berbagi kisah Paskah dalam suatu kegiatan. Contohnya kunjungan ke panti, menyiapkan makan untuk para homeless, gitu ya. Belum tentu ada di setiap gereja atau di setiap tempat. Nah, rekan-rekan terkasih, itu tadi 4 kegiatan besar yang bisa kita lakukan dalam masa-masa Prapaskah sampai dengan Paskah. Itu kegiatan besarnya, kegiatan induknya. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan kecil yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Nah, tapi sebentar. Kita lanjut dulu yang ini. Nah, kita mau lanjut ke sini. Untuk menyelenggarakan ibadah dan perayaan ataupun kegiatan-kegiatan Prapaskah dan Paskah yang kreatif, apa saja nih yang membuat kita menjadi lebih kreatif? Oke, sebelumnya supaya nggak ngantuk, karena kalau waktu Indonesia Timur sudah malam, saya mau kasih satu pertanyaan dulu. Kakak-kakak boleh open mic, boleh ya Kak Ke open mic sebentar. Saya mau, ini ternyata ada yang dari Sumatera loh Kak Ke, nggak cuma Jawa. Dari Jawa, Sumatera juga ada, ya kan, dari Sumatera ada loh Kak. Kalau nggak salah itu ada GKSBS itu dari Lampung,
Terus ada yang dari Danau Toba itu kalau tidak salah, ada Kak Yuli itu Danau Toba itu. Jadi ini dari Sabang Berbagai sampai Oke. pelosok, Kak. Oke. Nah, gini. Kakak-kakak boleh open mikrofon, boleh pilih huruf A sampai Z. Huruf A sampai Z. Huruf A sampai Z, ya. Kak Ke mau pilih huruf apa, Kak Ke? A sampai Z. Kak aja, Kak, sesuai K. awalan nama, Kak. Oke. K. Oke. K. K itu saya punya satu pertanyaan, kakak-kakak. Tolong dipikirkan jawabannya nanti di akhir atau melalui chat. Ya, di akhir atau melalui chat. K. Ini pertanyaan untuk kakak-kakak. Kalau yang sudah tahu langsung jawab lewat chat ya. Karena kalau open mikrofon nanti tumpang tindih. K. Pertanyaannya adalah K adalah tempat. Ya. K adalah tempat. Yang artinya sama dengan arti dari HAM. Ya, kalau yang sudah tahu jawabannya langsung tulis di chat. Ya. Itu ada tertulis di kitab Kejadian 9 ayat 18. Oke. Itu tempat tapi namanya itu sama dengan artinya HAM. Ya. Oke. Itu kuis supaya nggak ngantuk. Jadi berpikir. Oke. Kita lanjut ya. Waktu kita terbatas, hal kreatif apa saja? Hal kreatif pada masa Prapaskah dan Paskah. Yang membuat kita kreatif adalah metode berceritanya. Itu yang pertama. Yang menjadikan Prapaskah dan Paskah kita kreatif adalah metode bercerita. Ada banyak sekali metode-metode bercerita. Saya rangkumkan metode bercerita teatrikal. Membaca buku, memutarkan video, panggung boneka, wayang kertas, boneka jari, boneka tangan, ya, dan sebagainya. Kalau kakak-kakak lihat yang di sana ada gambar yang saya tampilkan, itu bukan lagi main teater ya. Memang lagi main teater, tapi untuk mengajar anak-anak. Ada banyak properti yang bisa kita gunakan ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Kalau menyampaikan firman Tuhan itu jangan polos, gitu ya. Sebisa mungkin gunakan properti alat penunjang yang disebut alat peraga. Ya, zaman saya sekolah minggu nggak pakai alat peraga masih termelongo-melongo. Lihat kakak gurunya bercerita. Kulihat besar dikalahkan oleh Nuh yang kecil. Itu saya udah melongo gini sampai, wah, iya ya, gitu ya. Zaman now, gunakan properti alat peraga. Sesederhana mungkin, pakailah alat peraga. Karena itu penunjang kreativitas kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Kakak-kakak bisa lihat di sana, contoh saya membawa tas belanja emak-emak ke pasar, saya bawa caping dan sarung, saya pakai wayang-wayang kertas, itu ada polanya. Nanti boleh minta sama kakak-kakak dari Elpidos, ya. Kakak-kakak Elpidos ya. Terus kalau yang bawa itu alat peraganya adalah teman-teman saya. Itu waktu saya menjadi guru tamu di sekolah TK Atalia, gitu ya, dalam rangka parents teaching. Jadi mama-mama dari anak-anak itu saya colekin, tolong pakai topi, nanti salah satu pakai jadi kelinci, salah satunya jadi singa. Saya penceritanya, mereka
memperagakan jadi kelinci, memperagakan jadi singa, gitu ya. Seperti itu. Itu semua adalah alat peraga. Itu yang menunjang kreativitas kita. Supaya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menarik. Kalau sudah menarik, fokus anak juga akan lebih baik. Ya. Jadi mulai dari sekarang, setelah ini mulai pikirkan, berkreasilah dengan alat peraga. Ini metode bercerita yang membuat kita menjadi kreatif. Berikutnya, aktivitas. Menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak zaman now, anak-anak yang kalau saya lihat di beberapa sekolah minggu, di beberapa sekolah PAUD, sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang kinestetik. Mereka itu suka diajak terlibat melakukan sesuatu. Anak-anak auditori tidak terlalu banyak. Anak-anak visual tidak terlalu banyak. Lebih banyak anak-anak kinestetik. Mereka adalah anak-anak yang suka ketika dilibatkan. Mereka dikasih dengan banyak aktivitas. Nah, di Paskah ini saya menyebutnya kraftivitas ya. Aktivitas tapi yang berupa craft, yang berupa sesuatu, yang berupa kerajinan. Boleh dibilang seperti itu. Itu sebabnya kenapa saya nyebutnya kraftivitas. Ya. Dan di masa Paskah ini, selain metode bercerita tadi, kita juga perlu kreasikan aktivitas. Aktivitas itu bisa berupa craft, kerajinan. Kerajinannya apa? Membuat diorama. Ini gambar-gambar ini bukan ngambil dari internet ya. Ini real. Jadi ini betul-betul karya dari anak-anak sekolah minggu yang ikut sekolah minggu online bersama GIF 1 bulan sekali. Promosi ya. 1 bulan sekali GIF menyelenggarakan sekolah minggu online. Ya, anak-anaknya dari berbagai gereja, denominasi gereja boleh masuk, berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Timur, ya, Nusa Tenggara Timur, Papua, ya, dan Maluku juga ada. Ini mereka membuat waktu itu Paskah tahun 2022. Tantangannya ini. Saya minta anak-anak untuk membuat diorama kubur Yesus menggunakan Play-Doh, menggunakan kerikil dan apa saja. Yang bawah yang cakep ini dari Maluku loh. Yang dari pot ini punya mamanya. Dari punya mamanya ada tataan kuenya itu, nah itu dari Maluku. Kalau yang atas ada tulisannya GKSBS, nah ini berarti dari Sumatera. Gitu ya. Ini membuat diorama. Contoh ya Kak, ini kraftivitas. Berikutnya membuat apa? Gelas kertas dari stik es krim. Ini sekaligus bisa kita pakai untuk alat peraga. Ketika menunjukkan, wah Yesus sudah bangkit, kubur kosong. Yesus sudah bangkit gitu. Mudah, murah, dan sederhana. Alat peraga sekaligus alat kraftivitas bisa dibawa pulang oleh anak-anak. Gitu. Nah, yang berikutnya membuat salib. Nanti sebentar saya kasih contoh cara membuat salibnya. Ada juga yang sudah di YouTube ya. Ada apa itu namanya panduan. Ada panduannya yang sudah ada di YouTube, jadi nanti kakak-kakak bisa taruh nonton di sana. Kemudian ini anak-anak ya, ini anak-anak sekolah minggu online, mereka berkumpul itu satu gereja atau di rumah siapa gitu, lalu online bersama dengan GIF. Ini semua adalah aktivitas kraftivitas yang sudah dilakukan oleh anak-anak dari sejak adanya pandemi masuk di Indonesia. 2021 gitu. Mereka adalah anak-anak militan dan setia sekali. Selalu ada ketika GIF online. Yang berikutnya
Tadi itu kraftivitas. Kraftivitas itu maksudnya adalah yang berupa craft atau kerajinan. Yang berikutnya aktivitas. Ya, ini yang betul-betul aktivitas. Kalau tadi kan craft, bisa menghasilkan sesuatu gitu maksudnya. Nah, ini yang berikutnya adalah aktivitas. Metode bercerita, kreativitas, dan aktivitas. Ini yang ketiga. Nanti masih ada lagi. Aktivitas yang menarik dalam masa Paskah. 1. Saling membasuh kaki. Ini sekaligus sebagai objek lesson kita. Bagaimana kita menjelaskan tentang dosa yang dibersihkan. Siapkan beberapa piring dengan beberapa warna makanan, lalu minta anak-anak untuk mencelupkan kakinya di situ. Lalu gelarlah kertas koran atau kertas bekas atau apa, lalu anak-anak minta untuk melewati di situ. Ya, kemudian setelah itu basuh kakinya, bersihkan dengan handuk, saling membasuh kaki, sekaligus untuk menjelaskan peristiwa bagaimana Yesus sebelum disalibkan, ia membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, aktivitas berikutnya, perjamuan kasih. Ini kayaknya sudah dari dulu sampai sekarang juga ada ya. Jadi perjamuan kasih sebagai pengingat perjamuan terakhir Yesus dengan para murid sebelum disalib. Untuk perjamuan kasih ini kita bisa membuat dua hal sekaligus, yaitu kraftivitas dengan membuat diorama ini atau mewarnai gambar polos, sekaligus sebagai alat peraga, sekaligus sebagai aktivitas. Nah, jadi sambil menyelam, tiga hal bisa terlampaui dengan satu hal ini. Object lesson iya, kemudian aktivitas iya, kraftivitas juga. Nah, contoh berikutnya aktivitas yang menarik selama masa-masa Paskah. Berjalan di atas salib. Ini menjadi kegiatan outdoor. Lebih baik outdoor. Ya, saya sarankan outdoor. Jadi, caranya kita taburkan terlebih dahulu gitu ya. Oh, boleh bedak, boleh tepung ya, boleh apa saja ya, tepung ya, terutama tepung atau bedak. Kalau bedak talak kayaknya sayang ya, apalagi bedak Max gitu, nanti Kak Bobi marah. Jadi ya tepung ya, lebih baik tepung terigu gitu ya. Lebih baik tepung terigu. Kita kalau tepung terigu kan ada yang curah ya. Ada yang curah atau mungkin tepung terigu expired gitu ya. Kita bisa pakai taburkan di lantai gitu. Kemudian minta anak-anak untuk lepas alas kaki ya. Lalu injaklah tepung itu. Ya. Kemudian di ujung sana ada kertas hitam, minta mereka untuk berhenti di situ. Dan setelah selesai, wah ternyata kakinya ada tapak kaki putih di kertas hitam. Itu seperti halnya kita, manusia berdosa. Kita berjalan di dalam kehidupan yang berdosa. Itu sebabnya kita meninggalkan jejak-jejak dosa kita. Lalu minta anak-anak untuk membasuh kakinya. Kemudian setelah itu di atas taburan tepung tadi kita kasih kertas tulisan Yesus atau kertas. Kalau saya menyarankan jangan ditulis Yesus ya. Salib saja gitu. Salib saja karena saya wong Jawa gitu ya. Orang Jawa tuh sok dong tuh apa? Orang Jawa itu kadang-kadang gitu ya, nggak enak gitu ya. Ada nama Yesus diinjek-injek gitu kalau saya ya gitu. Jadi lebih baik salib saja gitu. Jadi bikinlah salib di sana dengan kertas di atas tepung tadi. Minta kemudian anak-anak lewat di atas salib kertas itu dan sampai di ujung sana bersih kakinya, tidak meninggalkan jejak. Ketika kita berjalan bersama Yesus, dosa kita diampuni dan apa yang kita lakukan bersih gitu ya. Baik gitu. Itu aktivitas bisa jadi sekaligus object lesson. Yang berikutnya
Tadi sudah ada metode cerita, ada kreativitas, ada aktivitas. Berikutnya games. Nah, games itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali games-games menarik untuk masa-masa Paskah. Mungkin next sebelum Paskah, kita ada satu kali webinar lagi khusus mengulik object lesson dan juga games. Mungkin ya Kak, mungkin. Ini terserah teman-teman dari LPDOS gitu. Nah, ini untuk games yang menarik di masa Paskah. Ada perburuan telur, kayaknya perteluran kalau Paskah ya. Nanti kita akan tahu mengapa kita pakai telur sih gitu ya. Perburuan telur yang mengingatkan akan peristiwa Paskah. Perburuan telur itu macam-macam. Seperti halnya yang sudah pernah kita lakukan juga di gereja masing-masing. Kemudian menara telur. Kita lomba tinggi-tinggian pakai menara telur. Tentunya itu adalah telur plastik. Kemudian puzzle telur gitu ya. Ada puzzle yang dibuat bentuknya telur gitu. Lalu kita bikin games itu untuk anak-anak. Yang berikutnya ada yang berhubungan dengan kata-kata. Ada teka-teki, ada cari kata, ada susun kata, dan banyak lagi macamnya. Kemudian yang berhubungan dengan gambar. Ada yang mencari jalan, ada yang mencari perbedaan, ada yang mewarnai, ada yang mengkait kata dengan kode-kode, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali games-games yang menarik yang bisa kita lakukan di saat Paskah. Kemudian ada games Who Am I? Nah, games yang satu ini bisa kita lakukan indoor atau outdoor. Kalau ngomongin games, itu saya selalu menyarankan kakak-kakak untuk memikirkan apakah games ini lebih baik indoor atau outdoor gitu. Apakah games ini sesuai untuk outdoor atau indoor gitu kan. Jadi kakak-kakak selalu saya sarankan untuk membuat 2 games ya. Ada yang indoor atau yang outdoor gitu. Nah, yang berikutnya ada games batu mana tersembunyi ya. Batu makna tersembunyi. Ini bisa indoor atau outdoor. Kemarin saya searching untuk melihat settingnya untuk melihat harga untuk mewarnai ini bisa pakai cat akrilik atau dengan spidol akrilik juga gitu ya. Mungkin harganya ada yang 30-an ribu, ada yang sampai ratusan ribu gitu. Kakak-kakak bisa pakai ini untuk mengajak anak-anak bermain game sekaligus melakukan kreativitas yang tadi itu. Gitu. Yang berikutnya games apa lagi ya? Nanti ada lagi. Tapi yang membuat Paskah kita menjadi kreatif tadi sudah ada berapa? Metode cerita, kreativitas, aktivitas, dan games. Yang kelima adalah object lesson. Ada banyak sekali object lesson yang bisa kita gunakan untuk menunjang penyampaian firman kita agar lebih mudah nancep, lebih mudah diingat, dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Rasanya LPDOS ya, Yayasan LPDOS, YEM, ini perlu untuk mengulik paling tidak 1 kali khusus object lesson. Karena kalau object lesson itu kita perlu workshop. Kalau sekarang nggak cukup waktunya. Jadi ada 1 kali pertemuan workshop untuk object lesson. Jadi kita mau coba beberapa object lesson. Hari ini saya mau praktek nanti setelah ini 1 kali, 1 saja dan juga ada kreativitas 1 saja. Ya, boleh. Nah, jadi ini object lesson yang bisa kita gunakan dalam masa Paskah ini. Ada dosa dan keselamatan, kita bisa pakai kertas koran, karton, tikar, dan sebagainya. Kita letakkan di lantai dengan posisi yang masih dekat-dekatan. Kita bisa cerita dari awal mula penciptaan, Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik dan semuanya indah. Tapi kemudian manusia berdosa. Koran atau tikar kita
taruh agak jauh. Minta anak-anak untuk berdiri di sebelah sisi satu dan sisi satunya adalah untuk menggambarkan Tuhan. Ketika narasi kita sampaikan karena manusia berdosa, maka manusia menjadi berjarak dengan Tuhan dan tidak berdekatan lagi. Dan ketika anak-anak ini mau lompat ke sini, mereka akan kejauhan dan ada yang jatuh di tengah-tengah dan tidak bisa menginjak tempatnya Tuhan. Itu sebabnya kemudian Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Lalu kita bikin salib kayak jembatan gitu. Kita sambungkan di tengah-tengah dengan kertas satu lagi. Lalu anak-anak bisa berjalan di tengah-tengah gitu ya. Itu untuk menggambarkan dosa dan keselamatan. Kalau sekarang kayaknya kakak-kakak bayanginnya juga agak kedip-kedip gitu ya. Gimana ya? Gimana ya gitu. Nah, rasanya itu perlu satu sesi gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengampunan dan kehidupan baru, kita bisa pakai satu keping uang kotor, gelas kaca atau mangkok, cuka dan air. Ini mudah sekali. Kita bisa pakai ini. Kita masukkan air dan cuka di dalam mangkok atau gelas kaca. Lalu masukkan uang yang kotor tadi. Ketika kena cuka dan air, maka kotoran itu akan mengurai. Dan uang koin itu bisa menjadi bersih lagi. Itu untuk menjelaskan tentang pengampunan dan kehidupan baru. Kematian dan kebangkitan bisa pakai telur. Kemudian untuk merayakan kebangkitan, kita bisa pakai konfeti dengan pom-pom dan sebagainya. Lalu yang kelima, object lesson yang kelima dengan huruf. Nah, ini saya mau kasih bocoran satu. Tapi hurufnya ini dalam bahasa Inggris ya. Hurufnya ini startling. Nah, apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak dari object lesson huruf? Kakak-kakak bisa buat satu hurufnya gede gitu ya. Kita cetak per kartu gitu, terus kalau ditempelkan jadi startling. Nah, berikutnya saya mau kasih bocoran. Startling. Startling itu mengejutkan, menakjubkan gitu ya. Ini menceritakan kepada anak-anak bagaimana ketika Maria terkejut ketika dia sampai di kubur, ternyata kubur Yesus kosong. Startling. Lalu kita ilangi hurufnya. L-nya diilangi. Jadi starting. Nah, starting itu bertanya-tanya. Gitu ya. Mulai. Gitu ya. Mulai. Nah, ketika kubur Yesus kosong, Maria mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Terus kita ilangi lagi hurufnya satu. T-nya diilangi. Jadi staring. Staring itu apa? Menatap. Gitu ya. Batunya terguling. Gitu. Kemudian kita ilangi lagi hurufnya satu. Tinggal string. String jadi apa? Kain yang membungkus itu masih utuh. Tidak ada yang terlepas. Kemudian kita ilangi hurufnya lagi. Tinggal sting. Sting itu pedih gitu ya. Pedih tapi gimana gitu. Itu perasaan pedih yang dirasakan oleh Maria. Waktu Yesus sudah tidak ada di kubur. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Apa ada yang mencuri tubuh Yesus? Sting. Yang berikutnya ilangi huruf satu lagi, sing. Maria tapi kemudian bernyanyi karena ia diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus hidup. Ilangi satu lagi hurufnya tinggal sin. Dosa. Sekarang Maria tahu bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan dosa. Ilangi hurufnya lagi tinggal in. In itu apa? Masuk. Menjadi bagian. Karena itu semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi bagian keluarga Allah. Lalu tinggal I. Itu apa? I. What can I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Karena Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menghapus dosaku, Yesus telah mengalahkan maut, dan aku sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita memberitahu orang-orang tentang Yesus Kristus.
kita melanjutkan perjalanannya untuk memberitahu para murid. Itulah yang juga dilakukan oleh Maria. Nah, itu object lesson dengan huruf ya, sekaligus untuk memancing kita menyampaikan firman Tuhan. Kan lucu. Kalau lucu ketawa. Oke, kakak-kakak, ini saya mau share satu video yang pernah saya bagikan untuk teman-teman guru sekolah minggu. Apa itu namanya, games, satu games ya, mudah-mudahan jadi berkat. Ya, itu cara bermainnya dan juga apa-apa yang harus kita siapkan untuk games yang berjudul dosa yang terlepas ya. Nanti minta sama teman-teman dari YEM untuk ini kalau ada yang mau ya. Oke, berikutnya tema Paskah tahun 2024 ini kemarin saya ngintip dari websitenya Sinode GKJ ya kalau tidak salah. Itu adalah bangkit untuk menata kehidupan gitu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau sudah ada yang mendapat ini dari PGI bisa sharing juga. Nah, ini kalau yang saya dapatkan dari Sinode GKJ, kemarin saya ngintip di sana. Tema 2024 itu ini. Nah, kalau temanya seperti ini saya punya gambaran begini. Nah, ini contoh sekilas ya. Kita sampaikan Paskah di tahun 2024 ini, metode berceritanya yang saya pilih adalah teatrikal. Ya, kalau temanya tadi ya, itu saya memilih untuk membuat metode cerita secara teatrikal. Jadi, saya punya bayangan atau saran untuk rekan-rekan kalau metodenya sama dengan saya, itu saya sudah punya bayangan mau buat seperti ini gitu. Jadi ruangan kelas itu saya buat gelap, hanya sedikit cahaya yang menyorot ke meja di tengah. Jadi di dalam ruangan itu kita siapkan meja, kemudian itu tempat untuk meletakkan mayat Yesus, lalu ruangannya sangat gelap gitu. Nah, kemudian ada satu orang yang berbaring dan kebaktiannya dimulai dari luar pintu gitu. Kita mulai bercerita, adik-adik kita coba, yuk kita masuk yuk, ada apa di dalam gitu ya, dibuka gitu. Bukanya pakai karton yang dibuat menyerupai batu gitu. Wah, kubur Yesus, ada Yesus di dalam. Terus kita tutup lagi, tutup lagi. Terus mulailah firman Tuhan di dalam. Kita bacakan firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan hari itu. Lalu kita ajak anak-anak untuk buka lagi di situ pintu kelasnya dengan karton yang sudah didorong tadi. Wah, tidak ada. Yesus sudah tidak ada. Yesus kemana? Gitu ya. Sudah tidak ada. Nah, baru kemudian lampu dinyalakan dan ajak anak-anak untuk masuk. Ketika sudah masuk di dalam ruangan, baru kita berikan penjelasan maknanya. Dari luar pintu tadi masuk, lalu kita jelaskan. Kemudian ajak anak-anak kembali mempelajari kisah Paskah itu dengan membuat aktivitas. Baik itu craftivitas, baik itu aktivitas dengan bermain games, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau yang saya rancang ini adalah dengan telur kebangkitan. Gitu. Telur kebangkitan itu setelah ini saya mau jelaskan singkat ya. Nah, ini contoh yang saya sudah buat gitu. Nanti teman-teman kalau mau lebih detail nanti bisa minta teman-teman YEM karena materi ini nanti saya mau sharing gitu.
Nah, yang berikutnya, nah ini telur kebangkitan itu kita buat telur gitu ya. Kita buat telur ada 12 set. Lalu telurnya itu plastik ya. Di dalamnya itu kita isi pernak-pernik ini. Ada daun palem ini untuk mengingatkan anak-anak pada waktu Yesus dieluk-elukan ketika masuk ke Betania. Kemudian ada uang koin, ini mengingatkan pada uang yang didapat oleh Yudas ketika menjual Yesus. Ya. Terus kemudian ada salib, ada mahkota berduri, ada perjamuan ini, perjamuan terakhir, ada kain apa namanya? Kain untuk mengelap waktu Yesus membasuh kaki murid, ada batu dan sebagainya. Ini adalah pernak-pernik yang mengingatkan anak-anak akan masa-masa Paskah, mulai dari Prapaskah sampai dengan Paskah. Ya, kalau rata-rata kita seringnya itu telurnya telur Paskah terus dimakan gitu ya. Jarang gitu kita membuat telur yang plastik lalu kita isi dengan pernak-pernik ini. Ini akan membuat anak-anak lebih mudah memahami masa-masa ini sekaligus menjadi pengingat untuk mereka. Yesus menjalani bagaimana ia dikhianati oleh Yudas, dijual dengan kepingan berapa keping uang gitu ya. Kemudian bagaimana kubur Yesus itu kosong dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ini ada arti-artinya ya. Nanti ini saya sharingkan untuk kakak-kakak bisa minta dengan teman-teman dari YEM. Nah, itu tadi, ini arti-artinya ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa minta dengan teman-teman. Itu tadi arti-arti dari gambar-gambar yang dalam telur kebangkitan itu loh. Jadi jadi kan ada 12 ya. Ada 12 hal tadi kan ya. Nih, ada 12 telur. Nah, itu ada 12 hal. Ya, ada 12 materi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Gitu. Jadi setiap minggu kita bisa pakai ini. Gitu ya. Misalnya minggu ini kita mau mengajak anak-anak untuk menghayati masa-masa ketika Yesus dieluk-elukan dengan daun palem gitu ya. Wah, lalu kita menceritakan itu gitu. Nah, itu kakak-kakak, dan sekarang sebelum menutup saya boleh share satu object lesson. Saya mau tutup share screen ini supaya kakak-kakak bisa lihat saya. Saya mau share ini. Screen di satu lagi. Boleh ya Kak Ke ya sebentar ya. Mungkin 2 menit ya Kak Ke. Boleh Kak, masih ada waktu 5 menit Kakak. Oh oke ya baik. Saya share dulu di sini. Ya, oke. Saya punya kertas, kakak-kakak. Saya punya kertas. Ya, saya punya kertas putih di sini. Kertas putih ini saya mau lipat. Saya mau lipat seperti ini. Kalau kakak-kakak punya kertas boleh ikutan saya, kalau tidak punya tidak apa-apa. Ya. Kakak-kakak YEM sudah pernah mencoba ini. Ya. Ini kertas putih biasa. Saya lipat seperti ini. Ajak anak-anak untuk melipat seperti ini. Ya. Lalu nah, gampang. Simple sekali. Ya kan? Simple sekali seperti ini. Dari segini begini, ya kan? Sangat mudah, hanya berapa kali lipatan? 1 2, ya kan? 3, kita lipat di tengah. 3 4. Ya. Oke. Untuk anak-anak kelas kecil tidak apa-apa menggunakan jari karena kita mau mengajak mereka untuk melatih motorik mereka juga. Jadi jangan buru-buru pakai gunting. Tidak apa-apa. Potongannya meletot-meletot
tidak apa-apa. Kita lipat seperti ini. Coba sekarang jadi Pak Tarno semuanya. Prok, prok, prok jadi apa? Ini saya sobek dulu. Ya, ini saya sobek dulu yang bekas lipetan yang ini tadi. Nih, ini mau saya sobek dulu. Ya. Sekarang coba jadi prok, prok, prok jadi apa? Gitu ya. Prok, prok, prok jadi apa? Coba. Sekarang kita buka. 1, ya. 2, 3. Nah, jadi apa? Jadilah salib, adik-adik. Tadi kita hanya pakai kertas putih 1 lembar. Kita hanya perlu melipat berapa kali, lalu jadilah salib. Yesus disalib. Ya, ini waktu dengan teman-teman guru sekolah minggu, kakak-kakak pengajar, pengasuh. Mereka sudah happy dengan ini. Lalu, kalau boleh satu lagi, Kak, saya rapikan ini. Saya mau ajak satu objek lesson lagi untuk kakak-kakak. Mudah-mudahan 1 menit cukup. Ya, ini saya siapkan dulu. Oke. Ya. Ini kertas biasa. Lalu saya punya 2 paperclip. Ya. Ini menggambarkan Yesus, ini manusia, dan ini Tuhan. Dulunya Tuhan itu sangat dekat sekali dengan manusia. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu sebabnya hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat jauh sekali. Mereka tidak mesra lagi. Tetapi kemudian Tuhan menghadiahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini Yesus ya, yang putih. Ini manusia dan ini Tuhan. Mereka berjauhan. Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini sambil ditarik ujung dari ujung. Karena Yesus mati di kayu salib, maka hubungan manusia dengan Tuhan menjadi dekat. Ya kan? Ini dekat. Bahkan tidak hanya dekat, tetapi hubungan manusia dengan Tuhan menjadi manis. Bukan manis lagi, ini gandeng. Ya kan? Tadi kan lepas. Sekarang jadi gandeng. Jadi bergandengan lagi. Nah, ini objek lesson sekaligus alat peraga. Anak-anak pasti senang dengan hal-hal yang seperti ini. Simple, sederhana, mudah, dan murah. Ini pasti ada di tempat kakak kan, paperclip sama kertas. Nggak mungkin nggak ada. Ya kan? Harganya juga murah. Gitu ya. Harganya juga murah. Kita beli es krim yang di luar sana kayaknya malah lebih murah ini daripada es krim. Jadi kita puasa beli es krim 1, nah gitu. Itu kakak-kakak dari saya materi hari ini yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa jadi berkat, dapat menginspirasi kakak-kakak semua, dan memberi semangat. Khususnya itu ya, tujuannya adalah memberi semangat untuk kita. Jangan lelah untuk menggali kreativitas kita. Terima kasih Kak Ke, Kak Eda, waktu dikembalikan. Siap Kak Elisa. Kakak-kakak semua bagaimana perasaannya sudah semakin terisi dengan hal-hal yang kreatif untuk prapaskah sampai pasca. Luar biasa sekali ya Kak Elisa tadi materinya. Banyak hal-hal baru yang kakak-kakak guru sekolah minggu dapatkan di sore dan malam hari ini. Mungkin sudah malam ya kakak-kakak ya? Oke. Oke kakak-kakak guru sekolah minggu, kalau tadi sudah lihat bersama materi yang kakak Elisa bawakan, kita akan buka sharing session karena memang waktu juga, jadi mungkin hanya 1 sesi kakak-kakak.
tetapi dibuka untuk kakak-kakak yang ada di eh, kakak-kakak yang ada di waktu Indonesia Barat 1 orang dan juga waktu Indonesia Timur 1 orang dan juga mungkin kakak-kakak yang lain. Jadi 3 orang penanya saja kakak-kakak untuk bisa berbagi ataupun juga bertanya terkait dengan materi yang disampaikan Kak Elisa tadi. Ya mungkin kakak-kakak yang mau bertanya boleh raise hand. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin bisa tambah satu waktu, satu sesi nanti berikutnya. Gitu Kakek. Kayaknya teman-teman pengen tambah itu. Bisa nih Kak, bisa ada webinar selanjutnya nih Kak. Oke kakak-kakak ada yang mau bertanya? Kan bener kan Kak? Menunggu sesi berikutnya. Oke, mantap. Oke. Ini kayaknya jadi PR untuk kita di yayasan ya, Kak. Supaya ada sesi berikutnya. Oke. Oke, Kakek, mungkin ya menunggu kakak yang mau bertanya, kita bisa lanjut dulu ya, Kak Lisa. Iya, Kakek boleh share screen-nya. Oh iya, boleh Kak. Bentar, Kak. Iya, kakak-kakak semua, mungkin tadi di bagian awal ketika sesi kelas ini sudah dibuka, sudah dijelaskan oleh Kak Kesya, siapa itu Kak Elisa dengan profil pic yang sangat luar biasa, background sebagai seorang pelayan yang begitu luar biasa dan menginspirasi. Pasti kakak-kakak juga bertanya siapa itu YEM. YEM yang kepanjangannya adalah Yayasan Elpidos Maluku. Yayasan ini punya 3 organisasi di bawahnya, yaitu yang pertama Rumah Baca Rantai Kasih, yang kedua PAUD Rantai Kasih, dan yang ketiga Bengkel Alat Peraga Sekolah Minggu Rantai Kasih. Oke, Kakek, next. Oke, kakak-kakak semua, Yayasan Elpidos Maluku sendiri punya visi itu menjadi organisasi sosial mandiri yang berperan aktif dan peduli kepada masyarakat dengan memberikan pemberdayaan, usaha, dan pendidikan yang optimal. Dan misi kami itu ada 2. Yang pertama, membangun generasi sejak dini untuk menjadikannya generasi yang mandiri dan berkarakter dalam masyarakat. Yang kedua, mengembangkan potensi masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Moto Yayasan Elpidos Maluku adalah membangun generasi sejak dini. Nah, apa dampak Yayasan Elpidos bagi masyarakat? Di sini saya hanya menyebutkan 3 garis besarnya. Yang pertama untuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, yaitu PAUD Rantai Kasih, dan sudah bekerja sama bermitra dengan pemerintah untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Lalu untuk bidang keagamaan sendiri menjadi mitra jemaat-jemaat dalam memberikan pelatihan bagi guru sekolah minggu di pulau dan di gunung. Bahkan bengkel alat peraga Rantai Kasih ini sudah lintas dedominasi gereja, bukan hanya untuk GPM saja atau Gereja Protestan Maluku saja, tapi kami sudah bermitra dengan Gereja Masehi Injil Halmahera GEMI di Tobelo dan GKI Papua di Torsina Papua di Timika. Dan yang terakhir dampaknya untuk bidang sosial itu hadir sebagai mitra masyarakat pada daerah-daerah yang dianggap sebagai RMS, yaitu khususnya untuk di Desa Aboru
dan sebagai pemberi trauma healing bagi anak-anak. Jadi semuanya itu kembali lagi ke anak-anak. Sebab mereka adalah penerus generasi kita. Dan mungkin ini beberapa dokumentasi yang bisa ditampilkan bagi kakak-kakak semua. Ini adalah salah satu pelayanan kami di Jemaat GPM Abiyo. Ini merupakan jemaat gunung. Dan di sini kami melakukan camping bersama dengan anak-anak remaja. Sekaligus di sini ada pohon impian yang kami bangun di situ. Di mana mereka bisa mempunyai cita-cita setinggi mungkin. Sekalipun gunung-gunung Seram itu mungkin tinggi, tapi cita-cita mereka harus lebih tinggi daripada gunung-gunung di Seram. Selanjutnya, mungkin beberapa dokumentasi. Ya, ini training and modeling tahun 2014, sudah 10 tahun lagi. Dan kalau Tuhan sayang, kami mungkin akan kembali tahun ini, setelah 10 tahun ke jemaat ini kembali. Ini aktivitas bersama dengan anak, pengasuh dan anak. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan siapa kami, Yayasan Elpidos Maluku. Itu saja Kak Elisa, Kak Kesia. Mungkin selanjutnya adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilakan. Iya, mari kakak-kakak ada yang mungkin mau bertanya atau mau Ada itu Kak di room chat, ada Kak Lala, boleh mungkin bisa langsung open mikrofon. Oh Ya, iya. boleh Kak Lala, silakan bertanya. Halo, shalom, selamat malam. Selamat Ya ampun, malam Kak. semalam. Halo Ya, Kak Ilsa dan selamat malam. teman-teman, shalom. Shalom. Sebenarnya beta ya perkenalkan, beta Lala Baklibisi dari Jemaat GPM Paso, Maluku Kak Elisa dari GPM Jemaat GPM Paso. Kak, sebenarnya beta saya mau pengen bertanya. Sebenarnya aku nggak pengen tanya Kak, cuman kayak mau pengen menyampaikan aja terkait dengan hal-hal kreatif yang tadi disampaikan. Sebenarnya Jemaat GPM Paso, jemaat saya, jemaat kami itu sudah melakukan beberapa metode yang beberapa hal kreatif yang tadi disampaikan Kak Elisa. Misalnya metode bercerita, kemudian yang tadi kerajinan, aktivitas juga, terus games menarik, terus object lesson. Cuman yang ingin saya tambahkan untuk mungkin dari teman-teman, dari Kak Elisa dan juga teman-teman, mungkin bisa berbagi ke depannya, bisa berbagi sedikit ya tentang teatrikal. Itu yang agak untuk metode bercerita, jemaat kami, khususnya jemaat kami itu agak sedikit eh, kurang dalam membagikan metode ini kepada adik-adik. Tadi juga sudah diberikan contoh dan kayaknya menarik sebenarnya. Mungkin mungkin bukan untuk kata startling tadi ya, startling. Mungkin ada metode lain selain startling, mungkin yang apa namanya starling yang bisa disampaikan Kak Elisa tentang metode bercerita ini. Menarik tadi saya lihat metode semua yang disampaikan Kak Elisa sangat bagus sekali. Kemudian juga tentang yang ketiga, poin ketiga itu Kak, tentang aktivitas menarik. Menarik sekali, sangat sedikit untuk kami melakukan apa metode melakukan kegiatan yang ini Kak, soal membasuh kaki. Padahal itu sangat penting sekali ya. Dan sebenarnya itu merupakan satu aktivitas yang harus dilakukan di saat Paskah sebenarnya kalau menurut saya. Karena kalau di misalnya contoh saya ikut GMKI, Kak Elisa tahu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, itu sebelum sebelum mereka dilantik menjadi anggota GMKI itu ada proses pembasuhan kaki dari ketua ke anggota yang baru masuk. Dan itu maknanya sangat besar sekali. Mungkin poin-poin ini yang seharusnya kita harus mendalami sebagai seorang guru sekolah minggu, bahwa membasuh kaki itu sangatlah penting. Kemudian perjamuan kasih, sederhana aja. Roti 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 kecil yang dibagikan aja. Soalnya atau gabeng gula atau biskuit-biskuit kecil. Sebenarnya sederhana tapi dia punya makna yang sebenarnya pasca itu seharusnya kita sebagai guru sekolah minggu tuh harus memaknai, harus memberikan kepada adik-adik soal apa sih itu makna yang paling dalam dari Paskah gitu loh Kak. Soal
games menarik kami sudah banyak lakukan di Jemaat GPM, kami Jemaat GPM lainnya di seluruh Maluku sudah sangat ada banyak-banyak games menarik. Object lesson ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa kayaknya Kak Lisa harus membagikan soal 3 hal itu yang tadi teatrikal. Kayaknya kami harus banyak mendapatkan hal itu. Dan untuk kami di guru sekolah minggu juga kan harus banyak-banyak belajar dari teman-teman yang lainnya biar menjadi masukan, tambahan, dan juga pengalaman untuk kami sebagai guru sekolah minggu biar apa yang disampaikan di adik-adik itu dia apa namanya dia full, dia bagus, menarik gitu kan. Itu Kak, yang tadi pertama teatrikal, kami perlu banyak dibagikan soal itu. Kemudian juga yang tadi soal pembasuhan kaki, perjamuan kasih itu sangatlah penting. Kemudian tentang object lesson, mungkin itu yang ingin saya sampaikan Kak Elisa dan teman-teman. Terima kasih. Oke, Kak Eda, saya langsung tanggapin ya dari Kak Lala. Terima kasih Kak Lala. Ini PR, PR-nya buat teman-teman guru sekolah minggu, kakak-kakak pengajar, pengasuh ya, dan untuk kita semua. Betul sekali. Karena kalau kita mengamati, sering kali kalau Paskah, itu yang kita tampilkan apa? Prosesi Yesus disalib. Ibadah dewasa Yesus disalib, ibadah anak Yesus disalib, gitu. Paskah, rangkaian Paskah itu ada banyak sekali. Jadi tidak hanya saat Yesus disalib, pemaknaan itu harus utuh. Mulai dari saat Yesus dieluk-elukan dengan daun palem gitu ya. Terus kemudian basuh kaki itu luar biasa. Maknanya sangat dalam. Yesus perjamuan, kemudian kubur kosong gitu ya. Kubur kosong. Jadi sesekali boleh dong saat Paskah tuh yang kita tampilkan saat kubur kosong. Kubur kosong maknanya bagaimana? Itu disitulah bagaimana Yesus yang anak manusia itu mati di kayu salib, tetapi kemudian mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Disitulah makna yang luar biasa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kuburnya kosong, tadi ada loh di situ loh. Makanya kenapa saya punya ide tadi itu kan, pintu kelas ditutup dengan batu lalu gitu. Seperti itu. Nah, kalau object lesson ya itu harus ada. Sekarang tuh alat peraga itu kita mesti punya, karena itu senjata kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan agar anak-anak bisa memaknai apa yang kita sampaikan itu dengan baik gitu. Thank you Kak Lala. Tapi ikut senang juga karena jemaat di GPM Paso sudah mulai keren dengan kreativitasnya dan tinggal ditambahkan lagi gitu ya. Memang paling tidak tuh setahun 2 kali kita perlu mengisi gitu ya Kak. Kita perlu mengisi apa itu namanya? Gentong. Kita perlu mengisi wadah kita agar tidak kosong gitu. Jadi kita bisa mengaplikasikannya dengan baik untuk anak-anak. Thank you Kak Lala. Semangat terus dan ini juga PR untuk teman-teman dari YEM untuk membuat kegiatan berikutnya. Karena sudah ada permintaan dari Kak Lala. Kalau Ya, saya oke, baik, Kak yes, Lisa. gitu. Mungkin 3 hal yang tadi disampaikan oleh Kak Lala, yaitu yang pertama tentang teatrikal, terus pembasuhan kaki dan perjamuan kasih, dan yang terakhir object lesson. Seperti yang tadi sudah dalam penyampaian materi, Kak Lisa juga sudah sampaikan bahwa harus ada sesi khusus untuk kita masuk ke object lesson, sebab untuk memahami object lesson itu sendiri saja sangat banyak. Dan karena itu kakak-kakak, kalau Tuhan sayang, kita ketemu untuk webinar yang kedua sebelum kita masuk ke Paskah ya Kak Lisa ya. Nanti kita cari waktu bersama-sama. Dan karena itu kami berharap bahwa teman-teman yang sudah tergabung hari ini dalam Zoom webinar yang pertama ini bisa tetap bertahan. Sebab mungkin Kak Lisa ini bisa jadi syarat teman-teman untuk bisa mendapatkan materinya Kak Elisa yang hari ini adalah teman-teman
harus wajib untuk mengikuti webinar kedua supaya itu tidak terputus materi. Mungkin seperti itu ya Kak Elisa dan kakak-kakak semua. Kita masih punya waktu 3 menit sebelum sesi ini. Kebetulan Kak Elisa masih di sini dengan kita, kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau Kak Elisa, saya masih penasaran tentang materi ini. Mungkin bisa ditanyakan kembali ke Kak Elisa. Kak Eda, kalau untuk teatrikal itu satu sesi sendiri, terus object lesson juga satu sesi sendiri. Karena itu ada workshopnya. Oke, Kak Yuli Oke, ada baik. Kak pertanyaan, Yuli, Kak. silakan. Oke. Kak Yuli belum di unmute, Kak. mic dulu. Shalom, terima kasih untuk kakak-kakak semua, terkhusus Kak Elisa yang boleh memberi kesempatan kepada saya, sehingga saya bisa mengikuti Zoom ini. Mungkin ini enggak pertanyaan yang saya mau ungkapkan, tapi apa ya, ucapan terima kasih yang besar gitu, syukur yang besar karena apa? Dari materi yang kakak sampaikan itu benar yang kakak bilang tadi. Jadi saya dapat inspirasi, kayaknya nggak tahu, pengennya cepat pasca gitu kan. Karena apa? Itu pasca itu bukan hanya salibnya aja yang kematian, bukan itu ya. Saya pribadi, saya akan semangat ini. Intinya yaitu telur pasca. Telur pasca itu maknanya yaitu telur, yaitu kehidupan baru. Di dalam kehidupan baru, Yesus mati, dosa diampuni bagi orang yang percaya, baru ada masa depan baru. Seperti itu. Mungkin itu kakak-kakak semua, yaitu saya mengungkapkan terima kasih saya dengan mengikuti webinar hari ini, saya dapat hal baru untuk yang saya bagikan, makna dari pasca nantinya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuli. Ini Kak Yuli ini yang dari Danau Toba. Ini jauh ya, jauh sekali. Oke, terima kasih Kak Yuli. Semangat terus. Puji Tuhan hari ini bisa jadi inspirasi, jadi berkat. Jadi Kak Yuli bisa lebih semangat untuk mempersiapkan Paskah untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ke, Kak Eda silakan. Mau foto bareng? Atau tidak? Oke. Iya, oke Kak Elisa dan juga kakak guru sekolah minggu semua. Mungkin waktu kita sudah tepat 8:30 waktu Indonesia Timur, kita boleh selesai. Terima kasih juga bagi kakak-kakak yang masih tetap bergabung di dalam room Zoom ini. Dan jangan lupa untuk tetap ada di dalam grup WA Group, karena akan ada webinar selanjutnya, dan itu pun juga menjadi syarat untuk mendapatkan materi yang Kakak Elisa bagikan di hari ini. Oke kakak-kakak semua, kita akan tutup dalam doa dan juga closing statement dari Yayasan Elpidos Maluku. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Elisa untuk materi yang sangat luar biasa malam hari ini. Semoga itu pun juga menjadi berkat bagi kakak-kakak guru sekolah minggu dan bisa menjadi energi positif untuk bagikan kepada anak-anak, tapi juga bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain supaya pasca dan juga prapaskah kreatif di tahun 2024 ini. Ya, untuk doa dan juga closing statement, oke, serahkan kepada Kakak Alda, silakan Kak. Ya, selamat malam semuanya, shalom. Terima kasih banyak. Malam ini kita bisa berjumpa dengan kakak-kakak dari GIF.
sekalipun ini lewat webinar, tapi atas nama yayasan kami mengucapkan terima kasih buat Kak Elisa, Kak Tom, yang sudah bersedia memfasilitasi segala sesuatu, bahkan menjadi narasumber bagi kita. Ini kali perdana kita bisa menghimpun teman-teman lintas pulau, baik yang ada di Maluku maupun di luar Maluku dalam webinar. Cita-cita kita 10 tahun terjawab di 2024. Dan kami berharap kita terus berkolaborasi untuk hal ini, Kak. Dan saya setuju sekali untuk ada sesi kedua, khusus untuk membahas tentang theoretical, juga object lesson, dan bagaimana triknya untuk akta pembasuhan kaki dan perjamuan. Ya. Kenapa? Sebab mungkin setelah kita Passover Bible Camp di tanggal 9, mungkin ide itu dan fotonya itu bisa kita combine di materinya kakak dan praktek baik yang kita sudah buat nanti bersama dengan 3 komunitas yang akan dilakukan tanggal 9-10. Biar teman-teman di Ambon, teman-teman di luar Ambon juga mungkin bisa melihat apa yang bisa kita eksekusi bagi teman-teman, bagi anak-anak dari jenjang, setiap jenjang, dari anak batita sampai anak special need. Jadi bagaimana mereka kita bisa jadi contoh juga untuk mengeksekusi metode-metode ini, dan baru sesudah itu Kak Elisa bisa melengkapinya untuk materi yang kedua, untuk webinar yang kedua. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini, terima kasih untuk semua peserta yang sudah bisa terlibat bersama dengan kami. Terima kasih sebab semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. 1 jam 30 menit sudah kita lewati, sekarang sudah lebih 4 menit. Dan izinkan saya berdoa menyelesaikan semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sebab kami sudah bisa menyelesaikan proses webinar ini. Dan kami percaya bahwa apa yang kami terima lewat ilmu, pengetahuan, pengalaman iman, tetapi juga praktek baik dari teman-teman, kakak-kakak GIF telah menginspirasi kami, baik yang ada di Maluku, baik yang ada di luar Pulau Maluku, maupun yang jauh di gunung, menyeberang dengan pulau, tetapi kami menyempatkan hati kami sebab kami gelisah dengan generasi anak. Biarlah materi di sesi pertama ini bisa kami serap dengan baik, dan direncanakan akan ada sesi kedua ketika praktek baik ini kami bisa eksekusi, dan itu menjadi pengalaman berharga bagi teman-teman dan para pelayan anak, sehingga sekolah minggu memberi warna yang luar biasa bagi generasi. Sebab 50 tahun ke depan mereka adalah pemimpin bangsa dan negara ini, dan mereka adalah pemimpin bagi gereja-gereja yang Tuhan izinkan bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Lalu ini doa syukur kami. Terima kasih untuk Kak Elisa, Kak Tom, dan semua yang membantu kami. Terima kasih sebab Tuhan buat perjalanan ini baik. Bahkan perangkat-perangkat yang kami pakai bisa berjalan juga dengan baik, dan kami selesaikan segala sesuatu di hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sambil kami mohon kiranya kasih karunia Allah menyertai, memberkati Kak Elisa dan Kak Tom, juga keluarga besarnya, memberkati semua pelayanan GIF yang tersebar menyebar di seluruh Indonesia, memberkati juga pelayanan kami, Elpidos Maluku yang tersebar lintas pulau dalam usia-usia kami dan perencanaan menyeberang lagi ke pulau-pulau selanjutnya. Bahkan Allah memberkati setiap peserta yang terlibat di dalam webinar ini. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kakek, Kak Eda, Terima Kak Elisa. kasih. Boleh dilanjutkan. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Tuhan berkati. Kakak jangan keluar room dulu. Boleh open kameranya. Kita Ya, mau makasih. foto bersama. Oh, betul. Ya. Iya, oke, kakak-kakak semua. Ini baru slide pertama ya. 1, 2, senyum. Oke, sebentar kakak-kakak. Sekali lagi. Ya, tahan dulu kakak-kakak. Ya, slide keduanya. Ya, senyum. Ya, terima kasih kakak-kakak semua.
Terima Terima kasih kasih Kak semuanya. Kakak. Tuhan berkati. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan berkati. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Kakak Hayem dan Gift jangan keluar dulu ya. Ya. Dia suka luar kan? Sekarang kita langsung belum keluar. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit Kakak, Ya kakak semua. apakah semuanya Ya sudah kakak keluar semua. biar kita ya. Sudah kakak. tertutup awan tebal. Karena Kak Elisa mau lanjut lagi dengan selanjutnya.